Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar materi baru tentang teks fantasi. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini, mari kamu perhatikan pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Ibu yakin anak-anak ibu pasti semangat dan selalu semangat belajar walaupun kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak ibu, hari ini kita belajar teks fantasi. Indikatornya adalah anak-anak ibu mampu menentukan unsur-unsur pembangun di dalam cerita fantasi. Yang pertama tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, untuk keterampilannya, anak-anak ibu mampu menuliskan kembali isi cerita fantasi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Oke, nak? Nah, percoba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh cerita fantasi. Nah, contoh lainnya apa? Nah, kamu sudah sering melihat atau menonton film Doraemon melalui televisi. Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fantasi. Karena si Doraemon itu kan mempunyai kantong ajaib. Ya, dia kalau menginginkan sesuatu bisa diambil melalui kantong ajaibnya. Kemudian ada juga pintu ajaibnya kan. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan dunia nyata itu tidak masuk akal, nak. Tidak ada kantong ajaib di dunia nyata. Cobalah kamu kalau punya kantong sapu di celana. Nah, kemudian kamu menginginkan pulpen, kamu ambil dari kantongmu. Rupanya tidak ada kan? Tidak bisa ya. Nah, kemudian anak ibu, pengertian dari teks fantasi adalah bahwa sebuah jenis cerita hayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Nah, ciri-ciri dari teks fantasi apa, nak? Yang pertama pastinya ada keajaiban, ya kan? Kemudian ada keanehan, kemisteriusan, tidak masuk akal, begitu. Yang kedua apa? Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis yang tidak dibatasi oleh realitas, ya. Ketiga, menggunakan berbagai latar waktu dan ruang, begitu. Boleh saja cerita ini dibuat di sungai, di hutan, di sekolah, dan lain-lain. Waktunya kapan? Bisa pagi hari, siang hari, malam hari, begitu. Nah, kemudian tokohnya unik. Nah, contoh tadi Doraemon, tokohnya unik kan, dia memiliki keunikan, yaitu dia bisa memiliki kantong ajaib, begitu. Kemudian dia tokohnya unik kenapa? Kucing bisa berbicara, ya kan, itu kan kartun. Doraemon itu kan kartun yang bisa berbicara tapi bentuknya seperti kucing. Kemudian pastinya bersifat fiksi atau tidak nyata, begitu nak ya. Nah, berikutnya. Jadi cerita fantasi ada dua. Pertama berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua berdasarkan latar cerita. Kalau kesesuaian dengan dunia nyata ada dua, dan dibagi dua, fantasi total dan juga fantasi irisan. Nah, kalau fantasi total artinya apa? Semua yang terdapat di dalam cerita itu tidak terjadi dalam dunia nyata, gitu ya. Tapi kalau dia fantasi irisan, setengah berkaitan dengan dunia nyata, setengah lagi berkaitan dengan dunia tidak nyata. Bisa saja namanya diambil dari dunia nyata, bisa saja tempatnya berkaitan dengan tidak nyata, di istana, di bawah laut, ada istana, ya. Paham sampai situ ya, nak? Kemudian berdasarkan latar cerita ada dua, dibagi dua. Yang pertama latar sejaman, artinya digunakan satu masa saja, satu waktu saja, misalnya masa kini, masa yang akan datang, dan masa lampau. Kemudian kalau latar lintas waktu, dia menggunakan dua latar yang berbeda, bisa masa kini dan masa yang akan datang, atau masa yang akan datang dengan masa lampau. Paham ya, nak? Paham ya, nak? Baik, kita lanjut. Nah, unsur-unsur pembangun dalam cerita fantasi yaitu pertama pasti ada tema. Tema ini adalah gagasan pokok yang mendasari cerita, ya. Yang kedua ada alur. Ya, alur ini rangkaian peristiwanya yang terjadi dalam cerita. Apakah itu alur maju dari masa depan, alur mundur di masa lalu, kemudian bisa juga alurnya maju mundur, begitu. Kemudian penokohan ini sama dengan sifat atau karakter, ya. Nah, apakah dia antagonis, protagonis, atau tritagonis? Yang keempat adalah latar. Latar ini terbagi tiga. Apa, nak? Waktu, tempat, dan suasana. Nah,
Kemudian sudut pandang atau point of view, yaitu adalah posisi pengarang dalam cerita. Kalau dia sebagai orang pertama menggunakan kata aku, kalau dia sebagai orang ketiga menggunakan kata ia atau nama orang. Ya, nah berikutnya gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah sebagai ciri khas yang digunakan amanat ini sama dengan pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Oke nak, paham ya? Maka unsur-unsurnya itu ada 7 ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu langkah-langkah dalam menuliskan cerita fantasi kan begitu. Nah, yang pertama kamu pasti harus membaca keseluruhan teks. Tanpa membaca kita tidak bisa menentukan isinya apa begitu. Setelah kita baca, baru kita catat tokoh-tokohnya siapa saja, ya. Tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian kamu catat latar ceritanya. Setelah latar cerita, kamu catat juga peristiwa-peristiwa penting dan cerita, mulai dari awal orientasi, kemudian menuju ke komplikasi, ya puncak awal muncul masalah sampai puncak masalah, dan juga resolusi dan yaitu penyelesaian masalah. Setelah itu, di akhir ceritanya kamu tuliskan amanat apa yang kamu dapat dari cerita tersebut, begitu ya nak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya bisa kamu lihat di Google Classroom langsung. Di situ Ibu sediakan teks dan juga soal-soalnya. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Boleh kamu pelajari materi yang sama dari internet atau buku pelajaran kita. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat.